Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materinya mengenai mata kuliah STEM Bakar. Sekarang kita bahas di fuzzy logic, yaitu satu metode namanya metode Mamdani. Nah, metode ini harus lebih fokus ya, karena di sini melibatkan proses matematika yang cukup kompleks dalam proses metode Mamdani ini. Jadi saya review kemarin kita sudah bahas tentang metode Sakamoto, di mana dalam metode Sakamoto kita melakukan perhitungan dengan namanya rata-rata terbobot, ya, di mana ada nilai bobotnya, ya, dan nilai rata-ratanya, ya. Bobot di sini yaitu alfa predikatnya, dan rata-ratanya itu nilai Z1. Nah, sekarang metode Mamdani. Ya, metode Mamdani ini perbaikan dari metode Sakamoto, bisa dikatakan seperti itu. Dimana di sini coba melakukan pendekatan dalam memperkirakan apa namanya di satu nilai itu lebih, supaya lebih akurat gitu ya. Jadi kalau kemarin kan di sini soalnya kemarin kita dengan metode Sakamoto bahwa permintaan itu 4.000 ya. Berapa saya harus produksi dengan permintaan 4.000 itu? Nah, di metode Sakamoto kemarin kita mendapatkan nilai 4.983. Nah, apakah nilai ini sebenarnya nilai yang paling tepat? Sebenarnya juga menjadi satu hal yang relatif ya. Artinya kalau di fase itu hal menjadi nilai pasti itu tidak ada, tapi nilai kurang lebih pendekatannya. Ya. Nah, jadi dari permintaan 4.000 di sini ternyata produksi yang lebih tepat adalah 4.983. Walaupun permintaannya 4.000. Nah, sekarang untuk kasus yang sama, kita coba dengan menggunakan pendekatan Mamdani. Nah, pendekatan Mamdani di sini adalah sebenarnya kurang lebih ada berapa kesamaan, tapi perbedaannya adalah di sini yaitu ada proses namanya komposisi aturan, ya. Yaitu ada metode max aditif probabilistik, ya, atau kasus ini digunakan metode max, ya, ada namanya metode max. Kalau kemarin kan di metode Sakamoto menggunakan metode mil, ya, mencari bobot yang terkecil yang digunakan. Nah, kalau di metode Mamdani ini adalah uh, menggunakan metode max. Nah, terus kemudian ada namanya proses yang agak berbeda, namanya proses penegasan atau defazi. Jadi kalau fazi itu kan seolah-olah menjadi daerahnya abu-abu, tidak jelas, ya, relatif, sehingga seolah-olah menjadi tidak tegas. Ya, memang fazi itu mengakomodir sesuatu yang memang jawabannya itu tidak bisa sesuatu tegas, itu kan berarti pasti A atau B. Nah, ini daerah yang kurang lebih lah antara sekian-sekian. Nah, itu artinya daerah fasi. Nah, ini yang daerah yang tidak tegas tersebut dilakukan defasi. Nah, dalam proses Mamdani ini melakukan namanya defasi. Ya. Nah, defasi ini dengan cara bagaimana? Dengan mencari namanya metode sentroid, ya, atau nilai, ya, nilai senternya, ya. Dengan bagaimana kita bisa mendapatkan dengan metode sentroid ini, kita melakukan namanya proses penegasan atau defasi. Nah, bagaimana proses terjadinya adalah misalnya kita punya daerah fasi seperti ini, ya, satu seperti ini, dua seperti ini, tiga seperti ini. Kemudian, nah, prosesnya di sini adalah tiga daerah fasi ini kita gabung. Ya, ini belum defasi ya, tapi ini kita gabung daerah fasi ini menjadi bentuknya seperti ini. Ya, jadi yang kecil ini, yang kecil ini adalah yang ini. Terus kemudian yang kedua adalah yang ini, ketiga adalah yang ini. Nah, ini prosesnya jadi berudak-udak seperti ini. Ya. Nah, kemudian setelah ini didapatkan, nah, ini kita hitung nilai z-nya di sini, ya. Nah, z-nya di sini adalah, sebentar, saya zoom ya. Oke. Nah, ya. Nah, nilai z-nya itu nilai z di sini nanti harus kita cari nilai titik-titik ini. 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6. Ini harus dicari. Nah, itu sebenarnya daerah yang sebut namanya daerah Z-nya. Daerah Z-nya ini kita melakukan daerah namanya daerah defasi. Nah, untuk menghitung ini, nah, nanti di sini kita menggunakan formula, yaitu menggunakan persamaan integral, ya. Mungkin masih ingat ya, dulu pada saat pelajaran kuliah kalkulus belajar integral. Nah, ini mata kuliah di sini kita menggunakan pendekatan integral, ya. Ya, di mana z uz dz
dibagi UZ DZ. Nah, UZ itu kan nilai fasinya nih. Ya, nilai fasinya. Nilai fasinya dan nilai Z-nya ya. Z yang ini ya, yang di sini, Z yang di sini untuk mendapatkan Z-nya di sini. Ya, jadi ini maksudnya Z itu Z-nya di sini. Kemudian dibagi integral UZ DZ. Ya, jadi ini apa namanya? Ini daerah derajat keanggotanya. Ini derajat keanggotanya ya. Nilai Z ini ya, nilai Z ini nanti satu variabel. Di sini nanti ada juga suatu persamaan ya, tergantung bentuk garisnya. Ya. Nah, ini integral ini kan sebenarnya kalau dibuat bisa menjadi bentuk seperti sigma. Ya. Nah, untuk kasus ini kita gunakan integral. Nah, di metode Mamdani ini seperti ini ya, seperti lihat di sini. Ya, kembali pada contoh sama di slide pada slide 119 ya, yang slide-nya tadi. Informasi pada setiap variabel juga sama seperti penjelasan pada contoh tersebut. Sekarang kita awali dengan mengaplikasikan fungsi implikasi untuk setiap aturan, karena itu menggunakan metode Mamdani. Maka fungsi aplikasi yang kita gunakan adalah fungsi min. Ya. Aplikasi fungsi aplikasi, misalnya ada aturan if permintaan turun dan persediaan banyak dan produksi barang berkurang. Nah, di sini kita sudah dapatkan ya dari lalu bahwa bobot untuk 4000 adalah 0,25 dan bobot untuk banyak adalah 0,4. Nah, ambil di sini nilai minimumnya ya, nilai minimumnya kita ambil di sini ya, di sini 0,25 0,4 kita ambil yang 0,25. Nah, bentuk garisnya jadi seperti ini. Nah, gitu ya. Bentuk garisnya seperti ini. Ya, bentuk bidangnya ya. Kemudian untuk yang kedua, di sini, ya rule kedua, if permintaan turun dan persediaan sedikit dan produksi barang berkurang, maka di sini yang 4000 0,25, 300 0,6, derajat keanggotanya kita ambil 0,25. Nah, di sini kita dapat 0,25 di sini. Bentuk bidangnya seperti ini. Kemudian if permintaan naik dan persediaan banyak dan produksi barang bertambah. Nah, produksi barang bertambah, jadi di sini 0,4, 0,75, ambil 0,4, bentuk bidangnya yang ini dipotong jadi seperti ini sehingga menjadi seperti ini. Nah, ada 4 ya, ada 4, 1 bentuknya ini, 2, 3. Nah, satu lagi ya, yang 4 ini, ya 4. Nah, di sini kita lihat nih perbedaannya ya. Bentuk yang R1, rule 1, ya rule 1. Yang rule 1 yang ini dengan rule 2 kita lihat bentuknya sama ya. Nah, sekarang yang R3 bentuknya seperti ini ya, mirip dengan R4 tapi berbeda ya. Kalau R3 ini di 0,4, kalau R1 itu kan Anda lihat di 0,25, R2 ya maksud saya. Kemudian R1 juga di 0, salah, ini R4 ya. Nah, ini R4 ini juga di 0,25. Ini juga 0,25, ini juga 0,25. Berarti sama bidangnya. Kalau yang ini 0,4, sedangkan ini 0,6. Nah, berarti ini berbeda. Oke, ini kita gabung. Nah, gambarnya menjadi seperti ini. Ya, 0,25 tadi dua bidang ini. Dua bidang ini kalau digabung ya, R1 dan R2. R1 dan R2 digabung. Bentuknya jadi seperti ini, dimasuk ke A1. Kemudian berikutnya naik yang gabung yang ini, yang di titiknya di 0,4. Nah, ini kan dari 0,25, berarti 0,4 kan di sini. Nah, tapi Anda lihat di sini, ini bentuk bidangnya kan sama ya, cuma bedanya lebih tinggi. Berarti ini tetap naik sampai 0,6. Terus datar. Nah, kita lihat ada dapat 3 bidang yaitu A1, A2 dan A3. Nah, 1, A2, A3 dengan dasar ketentuan 0,25 sampai tertinggi 0,6. Nah, sekarang kita cari nilai A1 dan A2-nya. Nah, di sini untuk cari A1 A2 kita tinggal tuliskan di sini A1 min 2000 dibagi 5000. Ya. Nah, ini persamaan dari mana? Ini persamaan dari ya bidang untuk yang A1. Ya, A1 itu kan. Nah, ini sebenarnya kita kembali ke sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Itu kan naik ya, bentuk-bentuknya itu bentuk bidangnya. Nah, bentuk bidangnya di sini yang bertambah ya, yang ini yang naik ya. Itu yang naik, yang bertambah. Jadi Z min 2000 per 5000.
ya, Z per 2000 per 5000. Nah, ini digunakan di sini. Nah, ini bentuknya untuk A1 ini, ya, A1. Nah, ini juga bentuknya naik, berarti sama nanti A1 min 2000 per 5000. Ya, udah diketahui dari cek anggotanya, berarti A1 yang dicari. Dapatlah A1 3250. Sedangkan di sini A2 min 2000 per 5000 yang pakai 0,6. Berarti dapatlah A2-nya 5000. Ya, sehingga kita untuk yang ini kita buat lagi fungsi anggotanya. Maka fungsi anggota hasil komposisi ini adalah kalau kurang dari 0,25, ini kan 1,025 ya. Nah, di sini kurang dari maksud saya kurang dari 3250. Ini kan 3250. Ya, ini daerahnya 3250. Ya, maka di sini nilai A1-nya adalah 0,25. Ya. Kemudian ya 0,25 dapat dari sini ya. Ini dapat dari sini. Oh, maaf. Ini angka di sini ya. Ini 350.000, ini 5.000. Berarti di sini kurang dari 350 adalah 0,25. Kemudian antara 3250 sampai 5000. Nah, ini 350 sampai 5000 ini adalah Z min 2000 per 5000 persamaan ini. Kemudian lebih dari 5000 adalah 0,6. Ya. Gitu ya. Ya, di sini agak berbeda ya. Kalau kemarin kita selalu 0101. Nah, di sini karena kita mendapatkan bentuk dasar angkutan dari area yang baru. Ya, nah ini yang kita gunakan. Nah, area ini, nah ini kita lakukan devasi. Ya, devasi. Ya, dengan devasi kita hitung luas A1, A2, A3. Nah, itu di sini. Ya, di sini kita berarti antara dari 0 sampai 3250, ya. 0 sampai 3250 dengan nilainya adalah 0,25 ya, 0,25 ininya. Maka di sini 0 sampai 3250 0,25 ZDZ. Nah, kita integralkan ya. Kita pernah belajar rumus integral. Z sama dengan Z kalau diintegralkan menjadi setengah Z kuadrat. Nah, di sini 0,25 dibagi 2 dapat 0,125 Z kuadrat ya. 0 sampai 3250. Kemudian angka 3250 kita masukkan untuk menggantikan Z di sini. Ya, sedangkan 0 ya meski tetap 0. Jadi 0 nggak perlu dihitung ya. Ini aja dihitung. 3250 dikuadratkan kali 0,125 dapatlah nilainya ini. Nah, inilah untuk M1. Nah, kemudian kita lakukan sama untuk di daerah yang antara 3250 sampai 5000. Ini kan daerah fase nih. Nah, ini maksudnya kita tegaskan ini. Berapa sih itu nilainya gitu ya. Nilai tegasnya berapa. Nah, 3250 sampai 5000. Nah, menggunakan berarti ini persamaan ini berarti yang persamaan ini kita masukkan. Kita masukkan Z min 2000 per 5000 ZDZ 3250 sampai 5000. Nah, ini kita ya biasa di sini Z per 5000 dikurangi 2000 per 5000 ZDZ. Kemudian setelah diintegrasi ya dapat seperti ini 0,00002 Z kuadrat kurangin 2000 dibagi 5000 0,4 Z dz. Nah, di sini kita integralkan. Ini kan Z kuadrat. Berarti kalau Z kuadrat berarti tambah 1, bawah tambah 1. Maka menjadi sepertiga 0,002 Z maka 3. Nah, 0,002 dibagi 3 dapatlah nilainya sekian. 0,00067 Z maka 3. Ya, dikurangi di sini Z berarti dibagi 2. Berarti dapat 0,2 dibagi 2 0,4 dibagi 2 dapat 0,2 Z kuadrat. Di area 3250 sampai 5000. Nah, nilai Z ini kita masukkan nilai 5000 dan Z juga kita gantikan masukkan nilai 3250. Dapatlah hasilnya sekian. Ya, 3187515,625. Kemudian kita hitung ini yang M, ini yang 2, yang sekarang kita hitung yang ketiga. Ya, yang ketiga ini luas daerah ketiga. Nah, luas daerah ketiga 5000 7000 0,6 Z dz. Nah, kita dapatkan di sini 0,3 Z kuadrat ya, 0,3 karena 0,6-nya dibagi 2. Ya, ini kan setengah Z kuadrat hasilnya ya. Setengah kali 0,6 dapat 0,3 Z kuadrat 7000 sama 5000. Kita masukkan Z-nya 7000 dan Z-nya masukin 5000 ya. Nah, jadi 0,3 Z 7000 kuadrat dikurangi 0,3 5000 Z kuadrat. Dapatlah nilai 720.000. Betul ya? 710. Oh, salah. 7.200.000 ya.
Nah, kemudian sudah dapat nilainya, maka di sini kita hitung luas setiap daerahnya, yaitu pertama 3250 dikali 0,25 sama dengan 81,25. Kemudian luas daerah yang aduannya dihitung 0,25 tambah 0,6. Maaf ya, kita lanjutkan di sini. Eh, kita dapat 3250 kali 0,25 ya. Jadi luas daerah ini 3250 kali 0,25. Kemudian yang luas daerah yang kedua ya, yang A2 0,25 plus 0,6 kali 5000 kali 3000 kurangi 3250 dibagi 2 dapat nilainya sekian 743,75. Kemudian untuk luas daerah yang ketiga di sini A3 kita 7000 kurang 5000 kali 0,6 dapat nilai 1200. Nah, berarti titik pusatnya kita dapatkan nih. Berapa titik pusatnya? Yaitu dengan memasukkan angka ini dan angka ini. Yaitu 132 dapat dari sini ya. Ditambahkan ini, kemudian ditambahkan ini dibagi, nah yang ini 812,5 tambah 743,75 tambah 1200, sehingga dapatlah nilai. Nah, tadi dapat permintaan 4000 dengan metode ini dapat nilai 4247,74 ya. Nah, ini dengan metode Mamdani ya. Jadi kalau tadi ada perbedaan ya, mana yang paling tepat sebenarnya ya nanti disesuaikan ya dengan data-data historis yang sudah ada, apakah lebih tepat pakai Mamdani ataupun pakai Tsukamoto. Oke, itu mengenai metode Mamdani. Kemudian sekarang kita masuk ke base data fuzzy. Ya. Base data fuzzy di sini, ya, di sini adalah kita mencoba menggunakan fuzzy untuk melakukan suatu keputusan dari data-data seperti ini. Nah, misalnya kita punya data seperti ini, ya, Anda perhatikan, ya, misalnya ini data karyawan, namanya di sini ada namanya Lia, ya, Iwan dan seterusnya. Ini tanggal lahirnya, kemudian ini tahun masuknya, kemudian ini gajinya. Kemudian di sini kita coba rubah data-data di sini, kita rubah. Di mana tanggal ini kita ganti jadi umur ya. Nah, kan bisa dihitung ya dari tahun sekarang dikurangi tanggal lahir, maka dapat umurnya nih. Nah, kita dapat umurnya. Kemudian ini kan tadi ada tahun masuk, kita ingin tampilkan masa kerjanya. Nah, kalau gaji tetap ya, tidak ada perubahan. Jadi kita buat dengan bentuk yang lebih informatif. Dia umurnya berapa dan masa kerjanya berapa lama. Sekarang kenapa ini butuh fuzzy untuk kasus di sini ya? Jadi pada kenyataannya seseorang kadang membutuhkan informasi dari data-data yang bersifat ambigu. Apabila hal ini terjadi, maka kita menggunakan basis data fuzzy. Selama ini sudah ada beberapa penelitian tentang basis data fuzzy. Salah satu di antara adalah model Tahani. Ya, basis data fuzzy, model Tahani, ya tetap menggunakan relasi standar. Hanya saja model ini menggunakan teori model fuzzy untuk mendapatkan informasi pada query-nya. Oke, nah, ini kita lihat nih. Sekarang kita coba buat data di sini, ya, buat kategori ada muda, parubaya, sama tua. Mungkin ada pertanyaan nih, bagaimana saya menentukan muda atau parubaya atau tua? Ya, ini bisa berbagai cara sih ya. Kita bisa berbagai, misalnya secara normatifnya saja, yang disebut muda itu umur berapa sih sampai umur berapa, atau kita melakukan kuesioner gitu ya. Karena bisa jadi untuk setiap kasus yang dikatakan muda itu bisa berbeda-beda. Ya. Contoh kalau untuk pembalap mobil, mungkin yang dikatakan muda di bawah umur 30. Kalau di atas umur 30, ya sudah tidak dikatakan muda lagi. Tapi kalau di perusahaan justru 30 itu lagi produktifnya bagus gitu ya. 30 sampai 50 produktifnya bagus ya. Tapi kalau di bawah 30 masih sangat muda sekali ya. Tapi muda juga gitu ya. Kemudian kita buat sini muda, parubaya sama tua.
Nah, di sini Anda lihat ya bahwa pembuatan bentuk garis ini tidak harus selalu simetris ya. Ini bisa saja tidak simetris. Ya. Jadi misalnya kita buat seperti ini. Muda, dia anggota penuh sampai umur 30, kemudian turun terus sampai 40. Nah, jadi di sini misalnya di perusahaan ini, kalau udah 40 nggak bisa kategori muda lagi. Nah, maka di sini titiknya 40. Nah, kemudian parubaya, parubaya di sudut anggota penuh parubaya adalah umur 45, maka di sini titik 45. Kemudian kita tarik bentuk segitiga. Jadi dikatakan parubaya di sini misalnya sampai umur 35. Kemudian sampai umur 50. Jadi ada area parubaya adalah 35 sampai 50 dengan anggota penuh adalah 45. Kemudian untuk tua, anggota penuh di sini kita buat 50. Ya, di sini 50. Kemudian tidak termasuk tua lagi adalah di umur 40 karena di sini masuk muda. Artinya kalau ini dibuat lebih ke kurang dari 40 berarti nanti ada daerah yang tua dan muda bertabrakan. Maksudnya penengahnya tua dan muda ini ada parubaya. Ya, jadi tua sama muda suatu hal yang berbeda. Di sini kita buat persamaannya sama seperti sudah. Anggota penuh muda umur dari 30, anggota parubaya 30 sampai 40 dan anggota tidak muda lagi lebih besar dari 40, maka di sini 0. Ya, ada parubaya sama ini kita buat juga. Ya, 35 sampai 50 itu tidak termasuk kategori parubaya. 35 sampai 45 masuk kategori parubaya dan 45 sampai 50 juga kategori parubaya. Kemudian tua, nah masuk yang tidak masuk tua adalah kurang dari 40. Tidak, yang masuk anggota penuh tua adalah lebih dari 50. Kemudian yang antara 40 sampai 50 kategori fasinya ya. Kategori antara bisa dikatakan tua ataupun dikatakan parubaya. Ya, kita tidak mengatakan muda ya karena muda titiknya ketemu di 40. Jadi dia bisa masuk parubaya ataupun bisa masuk tua. Ya, tuanya apakah anggota penuh atau tidak. Nah, di sini dengan pendekatan seperti ini kita buat nih sekarang. Ya, jadi untuk yang umur di sini ya umur 30 kita masukkan. Nah, 30 itu masuk kemana di sini ya? Kita masukin muda bisa nggak? Oh, kalau muda ternyata 30 itu masuknya daerah di sini misalnya. Ini kan kurang dari 30. Oh, anggota penuh juga bisa ya. Berarti di sini 1 muda. Parubaya kita lihat sini parubaya, 3 parubaya ternyata di sini tidak termasuk ya, kurang dari 35, maka di sini nilainya 0. Kemudian untuk tua juga tidak termasuk karena kurang dari 30, maka nilainya adalah 0. Kemudian Iwan ya, Pak Iwan. Nah, di sini Pak Iwan di sini umur 48. Nah, 48 di sini adalah masuk kategori 48 kan daerah di sini ya. Masuk kategori parubaya dan kalau ke atas bisa masuk kategori tua. Jadi tua dan parubaya, nggak bisa masuk ke muda. Maka di sini mudanya 0. Ya, mudanya 0 ya karena lebih dari 40. Parubayanya adalah berapa? 0,4. Berarti di sini ketemu 0,4 48 kalau dimasukin. Ini ketemu 0,4. Kemudian masuk kategori tua adalah 0,8. Ya, jadi di sini umur 48 bisa masuk tua ya. Jadi parubayanya 0,4, tuanya 0,8. Dan seterusnya. Ini kita buat ya. Nah, sehingga dengan data seperti ini kita bisa lihat dengan mudah ya. Misalnya Lia, siapa sih yang kategori muda? Kita tinggal lihat di sini. Mana yang 1? Oh, Lia. Mana yang angkanya? Oh, Sari. Ya, terus Andi. Terus siapa lagi? Amir, Riana. Ini bisa dikatakan kategori muda nih. Yoga nih ya. Kemudian kategori tuanya siapa di sini? Oh, ternyata ada 2 orang, yaitu Iwan dan Budi. Nah, ini yang bisa Anda bandingkan bahwa dengan seperti ini kita bisa nge-view datanya lebih mudah. Karena langsung lihat derajat keanggotaannya. Tanpa kita melakukan hal untuk kalau seperti ini kita mengatakan muda, tua ataupun parubaya sulit ya. Karena tidak ada definisi. Nah, ini kita buat definisinya. Ya, sehingga nanti jelas ya, definisi jelas dari sini mana masuk muda, parubaya dan tua. Kemudian misalnya masa kerjanya ini juga dengan cara yang sama kita bisa buat ya, ceritanya dapat seperti ini ya, masa kerjanya tidak ketemu di titik ini tapi ketemu cross segini. Nah, ini saya menunjukkan bahwa sebenarnya pembuatan ini bebas ya. Nah, di sini ya dengan cara yang sama seperti tadi
Kemudian di sini kita hitung derajat anggotanya. Misalnya untuk dia kategori barunya berapa? 0,9. Oh, berarti dia karyawan baru. Karyawan lama kan? Bukan. Ya. Tapi bisa jadi dia masuk ke dua area. Baru iya, lama iya, gitu ya. Hanya sekarang kita lihat baru sama lamanya lebih signifikan mana nilainya. Oh, ternyata lebih lama dia, kategorinya lama. Kenapa? Karena barunya ini hampir 0,1, sedangkan lamanya 0,2. Nah, gitu ya. Karena ini nilainya ini lebih besar, kita bisa lebih definisikan, oh, Sari sebenarnya lebih kategori karyawan lama. Ya, terus kemudian kalau ini kan jelas tegas ya. Nah, ini Bude sama Amir ini karena dua area ini masuk. Nah, tinggal kita memutuskan nih, dia masuk lama atau masukin baru, ya. Mana yang lebih dekat ke satu? Nah, tentunya kalau Budi lebih dekat ke satunya yang baru. Kemudian Amir lebih dekat satunya kemana? Nah, ini sebenarnya hampir sama ya, 0,2 0,2. Ya ini kalau gini berarti ya tergantung kebijakan aja. Mau dikasih kategori baru atau kategori lama. Nah, itu. Artinya di sini ada sebut daerah ambigu itu seperti ini. Ini kan daerah ambigu nih. Ya, ini daerah yang dua area itu masuk, yaitu berarti ambigu yang tidak jelas. Kalau ini kan tegas ya, ini tegas satu, ini tegas juga ya. Nah, ini juga nggak tegas, ini tegas, ini juga tegas ya. Jadi artinya tidak mungkin masuk lama, tapi beberapa karyawan masuk ke dua area ini ya. Nah, ini dengan fase ini kita bisa memfasilitasi untuk bisa meviewkan sehingga lebih bisa apa namanya, lebih bisa akurat ya, lebih prediksi apakah dimasuk baru atau lama. Kita lihat mana angka yang lebih besar berdasarkan gaji. Nah, ini juga tadi kita kategori gaji rendah, sedang sama tinggi. Nah, setelah sama dilakukan seperti ini, kita buat bentuk ininya, fungsi aktif fungsinya di sini, fungsinya kita bentuk. Nah, sekarang fungsi ini kita masukkan ke angka-angka di sini sehingga dapat seperti ini. Nah, sekarang kita bisa lihat nih mana karyawan yang masuk kategori bisa dua di daerah yang tidak abu-abu, yaitu siapa? Lia, kemudian Iwan, kalau ini tegas ya, Andi, kemudian Rian. Nah, yang lain kan tegas ya. Berarti ini yang daerah yang tidak daerah ambigu nih. Nah, kita tinggal lihat dia lebih dekatnya kemana. Seperti Iwan, oh lebih dekatnya gajinya udah sedang. Kemudian untuk Andi, oh lebih dekatnya masuk sedang, ya. Kemudian Budi, masuk kategorinya ini udah jelas ya, masuk sedang. Kemudian Rian, nah Rian ini masuk ke dua daerah 0,5 0,25. Nah itu ya, ya ini disebut namanya, ini disebut daerah-daerah ya, disebut daerah-daerah ambigu. Nah dengan fase ini kita bisa mudah-mudah melihat daerah-daerah yang ambigu. Oke, nah sekarang lanjutannya di sini. Misalnya kita ingin menselect berdasarkan dua data. Kalau tadi kan dua fungsi, ini kan satu-satu fungsi ya, gaji, masa kerja, umur. Sekarang kita mau gabungkan, misalnya apa? Masih muda tapi gaji tinggi. Siapa saja karyawannya masih muda gaji tinggi? Nah, jadi dua area ini digabung, umur muda dan gaji tinggi. Kita tinggal ya masukin derajat anggotanya. Ternyata yang masuk umur muda ya dan gaji tinggi adalah ini datanya di sini ya. Jadi yang ini nggak masuk ini. Yang masuk adalah ini. Ya, nah ini dua ini ya. Muda gaji tinggi ini. Yang ini nggak masuk ya. Nah, di sini muda dan gaji tinggi ini. Nah ini dari sini nanti kita tinggal ambil kebijakan mau seperti apa untuk yang muda dan gaji tinggi. Kemudian untuk misalnya karyawan muda, karyawan masih muda yang memiliki gaji yang tinggi. Nah, tapi di sini atau, jadi kalau di sini dan dua-duanya harus terpenuhi. Kalau di sini atau ya salah satu. Nah kalau salah satu ternyata kita lihat hampir semua ya muda dan gaji tinggi ya. Oh di sini nggak ada, di satu yang ini ya, yang ini. Nah yang ini juga tegas dia di sini muda tidak, tinggi tidak ya. Nah, di sini kita lihat yang di sini nilainya adalah ada nilainya. Nah, tapi daerah ambigu. Ya, maka kita bisa buat misalnya Amir. Ya, Kiki nggak kita ambil karena di sini ternyata Kiki tegas gitu ya. Kiki tegas, Yoga tegas, dia tegas gitu ya. Nah, di sini masuk daerah dua nih. Oh iya, ini ya. Nah, ini juga diperhatikan. Ini sebenarnya N. Kalau N itu kalau satu nol berarti dia nol ya kalau N.
Kalau OR 1 dan 0 1. Jadi bisa masuk kategori gaji muda dan atau tinggi. Ya, berarti ini masuk, berarti tinggal yang nggak masuk ini. Ya, yang nggak masuk ini bawah. Kemudian bisa juga melihat misalkan muda dan masa kerja. Nah, siapa saja karyawan muda dan masa kerja? Ternyata ada 2 orang. Ya, dan berarti dua-duanya harus terpenuhi ya. Nah, berarti kami diambil yang nilai minimumnya. Kemudian gaji karyawan yang parubaya, gajinya sedang dan masa kerja lama. Nah, ini 3 kategori. Dari 3 kategori ini kita gabung, kita masukkan ya, sedang, lama, parubaya. Nah, kita dapat angka ini di sini. Oh, ternyata ini loh karyawan yang masuk, misalnya muda, sedang, dan masa kerjanya sudah lama. Nah, ini siapa yang masa kerja paling lama? Ternyata yang atas nih, 0,7. Berarti dia masa kerjanya harus lebih singkat. Ya, kalau kemudian yang bawah sampai paling bawah, berarti dia masa kerjanya lebih lama. Oke, mungkin itu aja materi untuk hari ini, yaitu mengenai lanjutan mengenai materi fuzzy logic. Ya, oke, terima kasih.